Langit padang pasir terbakar merah. Di kejauhan, badai pasir berputar seperti naga kuno yang bangkit dari tidur panjang. Di bawah matahari Irak yang menyengat, terlihat sebuah sosok baja raksasa bergerak tanpa suara, menggilas bebatuan dan gurun tanpa ampun. Tank itu bukan sekadar kendaraan perang, ia adalah simbol kebangkitan, dendam yang disublimasi menjadi teknologi, dan jawaban atas puluhan tahun hinaan dari dunia internasional. Tank itu bernama Al-Zawra, artinya yang tidak tergoyahkan. Nama ini bukan asal pilih. Tank ini adalah hasil akumulasi kemarahan, kebanggaan, dan kecerdasan militer Irak pasca invasi. Setelah puluhan tahun embargo, invasi dan kerusakan, banyak yang mengira Irak sudah habis. Tapi seperti Phoenix dari abu, militer Irak diam-diam bangkit dengan strategi yang tak terduga. Program pembuatan tank ini dimulai secara rahasia sejak 2014, ketika para insinyur militer Irak dipanggil ke sebuah pangkalan bawah tanah di Provinsi Babil, dilengkapi teknologi reverse engineering dari T-90 Rusia, M1 Abrams AS yang ditinggalkan, serta desain lapis baja modular dari Cina dan Korea Utara. Mereka menciptakan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh dunia barat. Sebuah tank hibrida dengan teknologi lokal dan internasional dirancang untuk bertahan dari rudal anti-tank generasi terbaru. Awalnya hanya 3 bulan berganti, pertempuran meningkat. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tank Al-Zawra tidak pernah hancur. Ia selalu kembali dari medan perang, meski penuh luka. Dan semakin sering ia bertempur, semakin banyak data yang dikumpulkan. AI internal di dalam tank itu belajar dari setiap serangan yang masuk. Rudal yang meleset, drone yang terhempas, sabotase yang gagal. Hasilnya, sebuah sistem pertahanan otomatis yang terus-menerus berevolusi. Kini, Al-Zawra bukan hanya tank, ia adalah mitos hidup di medan tempur Irak. Tentara-tentara musuh menjulukinya bayangan setan, karena kemunculannya selalu tiba-tiba, menghancurkan, lalu menghilang. Di forum-forum dark web, para analis militer bayaran mulai membocorkan rekaman inframerah. Terlihat satu tank Irak berhasil bertahan dari 6 tembakan rudal Spike Israel dalam satu konfrontasi dan tetap bergerak tanpa cedera berarti. Kehadiran Al-Zawra telah mengubah paradigma. Dulu, tank dianggap usang dalam era drone dan misil presisi. Tapi kini, Irak membuktikan bahwa dengan kecerdasan, desain adaptif, dan tekad bertahan hidup, tank masih bisa menjadi raja medan perang. Dunia yang pernah meremehkan, kini mulai bertanya-tanya. Jika Irak bisa membangun ini secara mandiri, negara mana lagi yang memiliki potensi tersembunyi serupa? Irak tak lagi meminta pengakuan, mereka menunjukkan. Dan dunia mulai merasakan getarannya. Tidak ada yang benar-benar hilang di era satelit. Namun pada malam 17 Juli, citra udara dari konstelasi mata-mata milik Amerika Serikat menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. 1 dari 3 tank Al-Zawra milik Irak menghilang dari peta. Tidak ada sinyal panas, tidak ada pantulan radar. Tank seberat lebih dari 50 ton itu seolah menguap dari bumi. Washington panik, Tel Aviv curiga, Moskow bertanya-tanya. Tapi bagi mereka yang benar-benar memahami geopolitik rahasia dunia, arah gerak Al-Zawra sudah bisa ditebak. Asia Tenggara. Operasi Phantom Crescent, jejak tank hantu di Laut Andaman. Sumber intelijen dari Asia mengungkap bahwa sebuah kapal kargo sipil berbendera Oman melakukan perjalanan tidak biasa dari Pelabuhan Basra menuju Pelabuhan Rahasia di Laut Andaman, melewati jalur yang sangat tidak umum, memutar jauh dari rute normal, menghindari pemantauan AIS, dan menggunakan jammer frekuensi tinggi. Diduga kuat di dalam kapal itulah tank Al-Zawra dibawa, bukan sebagai barang ekspor tapi sebagai alat diplomasi bayangan. Tujuannya bukan untuk menyerang, tapi menunjukkan pada dunia bahwa Irak kini bukan hanya penonton dalam permainan kekuatan. Mereka siap menjadi pemain utama. Sesampainya di pangkalan militer tersembunyi yang diduga berada di perbatasan Myanmar dan Laos, tank itu langsung dipersiapkan dalam uji lintas medan ekstrem. Disinilah para analis mulai menggali kebenaran dari rumor, Al-Zawra mampu beradaptasi secara otomatis dengan medan tropis, hujan, lembab, hingga lumpur rimba.
Irak tampaknya telah mengembangkan lapisan pendingin internal baru yang menghindarkan sistem dari overheat, teknologi yang selama ini hanya dikembangkan oleh negara-negara elit seperti Amerika dan Prancis. Benturan dua dunia, Irak bertemu Asia Tenggara. Pertanyaannya, mengapa Asia Tenggara? Mengapa bukan Timur Tengah atau Afrika? Jawabannya ada di balik layar diplomasi senyap. Banyak negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Myanmar, bahkan Vietnam sedang mencari alternatif kekuatan militer di luar bayang-bayang Barat. Mereka ingin teknologi pertahanan canggih tanpa harus tunduk pada embargo, campur tangan, atau pengawasan dari NATO. Irak dengan Al-Zawranya datang di waktu yang tepat. Bukti paling nyata terjadi dalam latihan gabungan rahasia di kawasan hutan Kalimantan Timur. Dalam misi ini, Al-Zawra ditugaskan sebagai target utama dari drone kamikaze, peluru kendali udara ke darat, serta rudal anti-tank berpemandu laser. Tapi hasilnya membuat militer Indonesia terperangah. Selama 9 jam latihan tempur, tidak satupun senjata berhasil menjatuhkan Al-Zawra. Bahkan dalam satu sesi, tank tersebut menembakkan rudal darat ke udara portable dan berhasil menembak jatuh drone MQ-1C buatan Amerika yang disimulasikan sebagai musuh. Setelah latihan usai, Al-Zawra menghilang lagi. Kali ini benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu apakah tank itu kembali ke Irak atau sedang disimpan di sebuah hanggar bawah tanah di Asia untuk misi berikutnya. Keunggulan teknologi, mengapa rudal pun mundur? Keberhasilan tank ini bukan cuma karena armor tebal atau senjata besar. Ada 4 fitur utama Al-Zawra yang membuatnya jadi legenda hidup. APS generasi keempat Burkan atau letusan gunung berapi. Sistem ini bukan hanya menghancurkan rudal yang masuk, tapi juga menghafal jenisnya dan memperingatkan tank lain dalam radius 5 km. Burkan sudah bisa membedakan Javelin, Spike, hingga NALAW. Dan punya cara respon khusus untuk tiap jenis. Lapisan armor reaktif elektromagnetik. Saat rudal menyentuh permukaan, lapisan ini menyalurkan medan magnetik kuat yang dapat memutar sudut tumbukan rudal, membuatnya meleset atau gagal meledak. AI perang saker atau elang, komputer taktis yang mempelajari pola musuh, dan mengoptimalkan jalur manuver berdasarkan analisa medan real-time. Bahkan dapat memprediksi sudut serangan rudal berdasarkan data udara. Modul stealth sementara. Dilengkapi penutup termoptik dan sistem pembuang panas aktif, Al-Zawra bisa menghilang selama maksimal 4 menit dari citra termal dan radar. Cukup untuk kabur atau menyergap. Ketika dunia berbicara tentang dominasi militer, nama-nama seperti Amerika Serikat, Rusia, atau China selalu mendominasi panggung. Irak, negara ini seringkali hanya muncul sebagai catatan kaki, wilayah konflik, perang, atau krisis kemanusiaan. Tapi kehadiran Al-Zawra, sang tank tak terkalahkan, telah membalikkan narasi itu. Dari padang pasir yang dulu porak-poranda, muncul kekuatan yang kini menjadi simbol dari era baru kekuatan non-tradisional. Al-Zawra bukan hanya tank, ia adalah pesan. Pesan bahwa kecerdasan tidak mengenal batas negara. Bahwa teknologi bukan hanya milik negara maju. Bahwa penghinaan bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang tak terbayangkan. Irak telah membuktikan satu hal penting. Untuk mengubah sejarah, tak perlu banyak. Cukup satu inovasi yang membuat dunia terdiam. Dan kini, dunia benar-benar terdiam. Kekuatan Barat mulai meninjau ulang strategi tempur mereka. Negara-negara berkembang mulai melihat harapan baru. Asia Tenggara menjadi tempat negosiasi senyap yang mengguncangkan. Semua karena satu tank, Al-Zawra, yang mampu membuat rudal pun mundur. Apakah ini awal dari perlombaan alutsista generasi baru antar negara-negara non-blok? Apakah dunia siap menghadapi era ketika kekuatan militer tidak lagi datang dari barat, tapi dari arah yang tak terduga? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, sang bayangan dari gurun itu kini tak bisa lagi diabaikan. Ia bukan hanya alat perang, ia adalah simbol zaman baru.